Ya, ini adalah template budget manajernya. Kita langsung aja ke tutorialnya ya. Yang pertama, sebelum kita pakai budget manager ini, kita copy dulu atau duplikat dulu Google Sheets-nya ke drive kita pribadi ya. Nah, ini ada tutorialnya juga, tapi akan aku kasih contoh. Di sini kita langsung ke file aja, terus make a copy. Terus di sini kita rename nama sheets yang kita mau. Misalkan mau pakai nama kita aja, nggak apa-apa. Nanti di sini juga disimpannya ke drive kita. Terus kita klik make a copy. Oke, agak lama. Apa? Oke. Nah, di sini kita langsung lanjut aja ke tutorialnya ya. Yang pertama itu masukkan tahun berjalan pada kolom starting year di sheet settings. Nah, sheet settings ini kan udah otomatis tahun berjalannya itu tahun 2025 aku bikinnya. Nanti kalau misalkan emang budget manager ini mau dipakai lagi di tahun depannya lagi bisa tinggal diganti aja. Terus balik lagi ke home. Nomor 2, masukkan budget planning dengan menentukan kategori income atau pendapatan, expense atau pengeluaran, dan savings atau tabungan yang diinginkan. Nah, berarti ini kita langsung masuk ke budget planning. Planningnya itu di sini ada segmen wife sama husband, karena emang aku bikin template budgetnya ini untuk couples ya, untuk istri dan suami gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang single, aku doain semoga cepat double, lekas double. Kita bisa edit aja ini, misalkan jadi nama sendiri, terus nanti dia akan tetap accumulate kok di segmen husbandnya, nggak perlu diisi juga nggak apa-apa gitu. Nah, terus di sini kan tadi ada 3 tipe. Ada tipe income, expense, dan savings. Jadi kalau income itu pendapatan kita dari mana aja gitu, kita tulis ini kategori-kategorinya. Misalkan ada gaji, ini bisa diedit aja kalau misalkan pengen bahasa Indonesia gitu, gaji bulanan misalkan gitu. Terus di sini misalkan ada hustling atau apa ya, misalkan ngajar gitu, ngajar les gitu kan, ngajar les. Terus masih ada income dari revenue, misalkan revenue bisnis gitu, itu bisa apa aja lah pokoknya gitu ya di income-nya ini. Terus di expense-nya ini berarti apa aja nih kategori-kategori pengeluaran kita. Nah, di sini aku udah kasih contoh, misalkan listrik, air, terus home expense kayak laundry, gas, air, terus IPL kalau ada IPL-nya, terus groceries, belanja bulanan kayak gitu. Nah, nanti disesuaikan aja expense kita itu apa aja di sini, nanti kategorinya bisa di add and remove, bisa ditambah, bisa diedit gitu ya. Nah, terus di savings ini untuk penyimpanan atau tabungan kita dari per bulannya ya, karena ini kan memang kita bikin budgeting per bulan gitu. Nah, kita coba aja langsung input ya. Nah, di sini misalkan gaji kita taruhlah 10 juta gitu. Amin ya. Semoga kita semua tahun ini 2 digit semualah, semuanya pokoknya tuh. Terus ngajar les itu sebulan misalkan bisa dapat 5 juta gitu kan. Nah, terus di expense ini kita ada apa aja nih, misalkan ini apa, listrik 750.000 gitu, 70.000 gitu. Terus home expense-nya ini ya, laundry, gas misalkan 1 juta, sini 1 juta semualah ya biar cepat, 1 juta semua dulu. Nah, ini kan sisa 6.250.000, jadi
yang di sini tuh bulan. Nah ini sisa budget yang bisa dialokasikan tuh berapa lagi sih? Nah di sini seperti kan sisa 6.250.000 ya. Ya udah kita masukin semua ke tabungan gitu, 6.250.000. Nah misalkan kalian mau tambahin kan ini emergency fund ya, maksudnya uang darurat, bisa kalian tambahin aja, misalkan kayak mau uang nabung umroh, nabung rumah gitu. Nah kalau misalkan budgetnya sudah teralokasikan dengan full, dia akan ada apa namanya emoji centang emoji centang, dan remaining budget atau pengalokasian budgetnya udah teralokasi sempurna, jadi sisanya 0 gitu. Nah tapi kalau misalkan berlebih, misalkan ini jadi 1 juta juga, dia bakalan ada minus 250.000 gitu. Jadi kita disesuaikan aja supaya ini teralokasi semuanya dengan sempurna selama setahun ini gitu. Nah setelah itu kita ya nanti ini isi semua gitu ya, misalkan ini aku ada contoh yang udah terisi, tapi ini cuma contoh doang ya. Dengan husbandnya juga udah keisi, cuman yang husbandnya masih banyak sisa nih, masih ada yang bisa dialokasi. Ya gak apa-apa, nanti setelah budget planningnya udah selesai, fulfill semua, sudah teralokasi dengan sempurna gitu kan, kita balik lagi nih di home. Nah nomor 3, masukkan transaksi pada sheet transactions sesuai tanggal dan kategorinya beserta jumlah atau amount transaksi yang dilakukan. Oke, yang ini dulu ya, nanti yang bintangnya aku jelasin lagi. Jadi transaksi sekarang, setiap kali transaksi itu nanti kita input di sini. Nih, kita kasih contoh misalkan sekarang aku bikin video nih tanggal 1 Februari. Terus aku nabung nih, tipenya saving. Terus kategorinya, kita coba cek ya, yang udah kita input tadi kan kita udah ada income-nya yang gaji bulanan kan. Nah, berarti nanti di transactions ini ada merah karena gak adanya gaji bulanan, harus diubah. Oke. Ini misalkan savingsnya itu emergency fund. Nah ini kategorinya dia nyampur semua ya. Oke, terus di sini amount-nya berapa? Misalkan 100.000. Ini gaji bulannya 10 juta kan. Nah, gitu kan. Nah, ini kebetulan sih udah di input ya. Nah, jadi ini tuh ada balance. Nah, jadi di sini kan ada dijelasin, pada kolom balance gunakan Ctrl D untuk menyalin rumus ke bawah. Jadi yang balance ini dia rumusnya nggak otomatis ada. Jadi kalian bisa misalkan mau di copy paste juga boleh, atau kalau mau di drag gini juga boleh, atau pakai Ctrl D juga bisa. Gitu ya. Nah, jadi ini tuh adalah balance dari income kita setelah kita pakai setelah sudah ditransaksikan gitu, di expense dan di savings. Jadi sisanya itu adalah 7.900.000, dan dia itu balance-nya per hari ya, per tanggal ini. Jadi kalau misalkan ini tanggalnya sama, dia balance-nya juga bakalan sama gitu. Nah, effective date ini cuman kayak informasi aja lah. Kalau misalkan mau dipakai, kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Details juga cuma detail, misalkan body care medicine ini beli obat apa gitu, obat mah misalkan, di sini mau didetailin boleh. Nah, untuk aku sama Bayu, kita itu nggak nge-accumulate atau nggak masukin transaksinya itu per hari.
untuk hariannya itu kita pakai ada aplikasi namanya Sepran. Nah di Sepran itu kita input per hariannya. Nah setelah seminggu baru kita input langsung banyak nih di sini sesuai kategorinya. Jadi kategori misalkan transportasi, selama seminggu kita udah input transportasinya itu 5 kali beli bolak-balik kereta atau apa gitu ya. Nah itu nanti diakumulasikan selama seminggu, itu baru kita masukin di sini transaksi kereta dengan jumlah selama seminggu. Jadi nggak per hari diinput di sini kalau kita, karena kita kan nggak selalu pegang atau nggak selalu buka Google Sheets ini ya, meskipun ini tuh real time. Jadi supaya memudahkan kita pakainya aplikasi tadi yang namanya Sepran. Nanti mungkin kalau misalkan pada penasaran untuk kita sendiri budgetingnya itu gimana pakai Sepran, nanti kita bisa share juga sih kalau misalkan kalian mau ya. Oke, nanti di DM aja, maksudnya kalau misalkan emang mau nanti dibikin lagi videonya. Terus yang nomor 4, gunakan sheet dashboard each untuk melihat budget dan pengeluaran masing-masing suami dan istri. Jadi di dashboard each ini kita ngelihat summary atau dashboardnya kita tuh udah totalnya tuh udah berapa gitu selama current date gitu, yang udah kita input di transaksi. Jadi total semua gitu. Jadi misalkan home expense Januari sampai Februari sekarang ini ditotalin di sini. Dan ini juga budget tahun. Ini track sampai current. Ini remaining itu adalah sisa budget yang bisa dipakai dalam 1 tahun itu. Nah, excess itu adalah kelebihan budget. Artinya dia sudah melebihi budget penggunaannya gitu ya. Oke, cukup belum ya tadi dashboard each ya gitu. Terus di sini ada chartnya lah kalau misalkan kita pengen lihat secara gambaran gitu ya, kita tuh besarnya di apakah di income-nya, di savings-nya atau di expense-nya, di pengeluarannya atau di tabungannya. Nah di sini juga kita bisa ubah-ubah sendiri sih kalau misalkan mau, misalkan aku mau yang savings tuh warnanya lebih ke hijau gitu, nanti yang expense-nya lebih ke warna merah gitu. Itu bisa di desain sendiri. Udah 5. Gunakan sheet budget summary untuk melihat total budget planning dari suami dan istri. Nah kalau budget summary itu dia ngejumlahin dari budget planning tadi. Jadi budget istri dan suami itu dia akan jumlahin semua di sini totalnya berapa gitu. Jadi kalau kita single pun kita input 1 tadi di tempat yang wives ini, yang Hasna ini, di budget summary-nya dia akan tetap otomatis ke input. Jadi kita tetap inputnya di budget planning ya, meskipun dia udah double, udah ada istri dan suami. Tapi di sininya dia bakalan ke accumulate juga. Udah, kita lihat lagi home-nya. Gunakan sheet dashboard summary untuk yang terakhir ya, yang nomor 6, gunakan sheet dashboard summary untuk melihat total budget dan pengeluaran gabungan suami dan istri. Nah ini yang terakhir ini adalah dashboard summary untuk melihat total pengeluaran suami dan istri. Jadi ini tuh sama lah kayak dashboard each, tapi kalau each itu masing-masing suami dan istrinya, kalau ini total. Jadi dia memperlihatkanlah totalan anggaran dan semuanya itu selama setahun dari suami istri tersebut gitu. Udah deh. Nah di home ini ada untuk overview-nya lah gitu ya, atau ringkasannya kayak gitu. Biasanya ya ada 3 tipe tadi, income, expense, savings. Yang udah kita projected atau prediksi itu adalah yang udah kita input di budget ya. Actual itu adalah yang kita input atas secara transaksinya.
atau realisasinya. Sebenarnya di sini ada artinya juga. Terus difference itu adalah selisih. Jadi selisih dari yang dibajetin dan realisasinya itu berapa gitu. Itu sih, dan ini sama ini cat juga. Nah, nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan atau masih bingung, boleh DM aja langsung ya. Terima kasih semuanya.